Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izatul Mufardi Said Mulala, NIM 2011150303003. Di sini saya akan menanggapi video penjelasan perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Abbasiyah yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Dalam video tersebut saya sudah menuliskan kesimpulan-kesimpulan yang penting mengenai materinya, yaitu sebagai berikut. Pertama-tama, mengapa kita penting mempelajari perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Abbasiyah? Karena pada masa itu merupakan masa keemasan Islam di mana secara politik wilayah kekuasaan Islam sangat luas dan dalam bidang ekonomi rakyatnya sangat sejahtera dan mencapai pada puncaknya, terutama pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Tidak ada satupun yang mampu menerima zakat karena semuanya merupakan orang-orang sampai tingkatan muzakir, bukan mustahik. Dan dari sisi ilmu pengetahuan berkembang dengan baik ilmu fikih sampai puncaknya munculnya mazhab-mazhab yang keempat. Kemudian dalam ilmu hadis itu lahirnya kitab-kitab kutubul hadis mulai dari Syekh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, itu pun ilmu tasawuf, dan juga tidak kalah pentingnya sains dan filsafat berkembang dengan sangat baik. Lalu berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Soffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas pada tahun 104 sampai 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding Bani Umayyah, karena mereka keturunan dari Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. 3 poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah yaitu Umayyah dijadikan pusat perencanaan, Kufah atau Irak sebagai kota penghubung, dan Khurasan sebagai pusat gerakan taktis. Pemimpin pemerintahan Abbasiyah yang ada 37 orang dan hanya beberapa orang yang mempunyai pencapaian yang sangat besar. Berikut adalah pemimpin-pemimpin tersebut. Yang pertama ada Abul Abbas As-Soffah, mulai memimpin pada tahun 130 sampai 136 Hijriah atau tahun 749 sampai 754 Masehi. Lalu yang kedua ada Abu Ja'far Al-Mansur, dimulai memimpin pada tahun 136 sampai 158 Hijriah atau tahun 754 sampai 775 Masehi. Lalu yang ketiga yaitu Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid, memimpin pada tahun 170 sampai 193 Hijriah atau tahun 786 sampai 809 Masehi. Lalu yang keempat yaitu Abu Ja'far Abdullah bin Al-Ma'mun, mulai memimpin pada tahun 198 sampai 218 Hijriah atau tahun 813 sampai 833 Masehi. Lalu kita membahas mengenai runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. Kan di sini itu ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama-tama kita membahas mengenai faktor internal dulu. Jadi ada 5 faktor dalam faktor internal ini. Yang pertama, mayoritas Khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi, melalaikan tugas dan kewajiban mereka terhadap negara. Lalu yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Lalu yang ketiga, permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama. Yang keempat, merajalelanya korupsi di kalangan pejabat-pejabat kerajaan. Dan yang terakhir, semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki mengakibatkan kelompok Arab dan
Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. Lalu yang kemudian yaitu faktor eksternal. Ada 3. Yang pertama, perang salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Yang kedua, penyerbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad. Dan yang ketiga, munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Baik, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.